Apakah dalam hal ini krediturnya juga mau tahu? Karena saya juga mengalami nggak mau tahu krediturnya. Salam ALT, salam debitur cerdas. Memasuki pekan kedua PPKM darurat, tentu saja banyak hal yang telah kita lewati. Kesulitan demi kesulitan dalam keterbatasan, tentu saja harus kita alami. Bagi seorang pengusaha, ini hal yang paling menyulitkan karena perusahaan harus tetap beroperasi. Gaji karyawan pun tetap harus dibayarkan, operasional tetap berjalan, tapi produktivitas otomatis menurun. Yang menyebabkan juga cukup banyak gelombang PHK terjadi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan PKL di pinggir jalan pun terpaksa harus tutup, harus dibatasi. Pekerja-pekerja harian kehilangan pendapatannya. Bahkan untuk sekedar makan saja kesulitan. Beruntung pemerintah juga melalui Kementerian Sosial banyak sekali mengadakan dapur umum untuk bagi yang benar-benar tidak mampu. Kebijakan PPKM darurat santer diberitakan akhir-akhir ini akan diperpanjang. Tentu saja ini akan semakin menyulitkan kita semua. Namun perlu kita sadari bahwa pemerintah juga tidak punya pilihan lain. Tentu saja pemerintah memberikan kebijakan untuk kebaikan kita semua. Tidak ada pilihan lain, semua harus dibatasi. Masyarakat mobilitas dibatasi, pergerakan dibatasi, produktivitas terpaksa juga harus dibatasi. Karena ini bicara tentang nyawa. Namun ada satu yang menjadi sorotan bagi saya pribadi adalah ketika kita bicara tentang finansial, ketika kita bicara hubungan antara debitur dan kreditur, semoga pihak-pihak yang berwenang, instansi-instansi yang terkait, ya, dapat juga mendengar atau melihat channel YouTube ini, ya. Oleh karena itu rekan-rekan mari di kolom komentar atau di-share supaya sampai juga ke atas karena ini keluhan banyak orang. Ketika kita dibatasi untuk bekerja, ketika kita bahkan diberhentikan dari pekerjaan kita, terjadi PHK, kita dilarang berjualan, kita dibatasi untuk bekerja, otomatis pendapatan kita menurun. Sementara pengeluaran juga akan bertambah, ada yang sakit, ada yang membantu keluarganya yang sakit. Bahkan kemarin pun teman baik saya yang ada di channel YouTube ini kemarin seorang pengusaha, Pak Ming, harus berpulang ke rumah Tuhan. Harus membantu keluarganya yang mungkin sakit, yang mungkin tidak mampu. Pengeluaran semakin bertambah. SPP untuk anak-anak pun tetap harus dibayarkan. Pertanyaannya adalah sekarang ini ketika dalam kondisi saat ini, apakah pemerintah masih concern? Instansi yang terkait masih concern untuk melindungi para debitur. Kenapa? Ketika income-nya tidak ada, income-nya menurun, ketika income-nya drop, penghasilannya bahkan tidak ada lagi. Ketika seorang karyawan atau buruh di PHK, tapi dia masih harus bayar cicilannya, harus bayar cicilan motornya, harus bayar SPP anaknya, harus bayar mungkin KPR-nya, harus membayar kewajiban-kewajiban kepada krediturnya. Apakah pihak krediturnya juga dibatasi untuk melakukan penagihan-penagihan? Itu pertanyaannya. Kemana ketika kita seorang pengusaha, ketika kami seorang pengusaha yang harus menurun pendapatannya, yang hampir nol pendapatannya, mungkin juga defisit bahkan minus, tapi kemudian para kreditur
khususnya mungkin perbankan masih terus gencar menagih. Kenapa? Karena di LSM kami, di komunitas kami masih terjadi praktek-praktek dari kreditur-kreditur yang sewenang-wenang, yang dengan arogannya memberikan surat peringatan untuk dilakukan eksekusi hak tanggungan, untuk diancam untuk dilelang asetnya, untuk dieksekusi asetnya. Hal ini masih terjadi. Dan siapa yang dapat melindungi para debitur? Siapa? Ada OJK. Ada peraturan OJK. Kita memang di sana, tapi feedbacknya adalah dari kreditur adalah bahwa sesuai dengan pasal sekian bahwa kewenangan restrukturisasi dikembalikan kepada krediturnya masing-masing. Itu isi suratnya. Itu isi surat balasannya ketika kita meminta untuk dilakukan restrukturisasi. Baik karyawan, baik pengusaha terlebih, semuanya posisi kejepit. Geraknya dibatasi. Produktivitasnya juga dibatasi. Semua demi keselamatan nyawa, kepentingan yang lebih besar. Tapi ada juga yang lebih penting juga. Ketika kreditur tidak dibatasi untuk melakukan penagihan-penagihan, ini menekan, ini akan menjadikan satu gesekan yang besar. Apakah debitur dan kreditur harus dilepas dan berantem sendiri face to face? Apakah debitur selalu di posisi yang lemah dalam hal ini? Kami debitur tetap mau melakukan kewajiban kami, tapi kondisinya tidak memungkinkan, income-nya nggak ada. Kalau seorang buruh, seorang karyawan di suatu perusahaan harus di PHK, bagaimana dia bisa membayar angsuran motornya atau mobilnya atau KPR-nya? Untuk makan aja susah. Untuk bayar SPP anak aja susah. Untuk kebutuhan primer setiap hari saja susah. Harus bagaimana? Mungkin Anda bisa ngomong, ya sudah dikembalikan aja, ya sudah diserahkan aja. Tetapi kalau sudah bayarnya sudah sekian tahun, sudah hampir lunas, oh dijual saja. Iya kalau ada yang beli. Dengan kondisi seperti ini, aset dijual pun nggak ada yang beli. Dijual murah pun kesulitan cari pembeli. Apakah pergerakan dari bagian collection dari kreditur juga dibatasi dalam hal ini? Ataukah kami hanya bisa menembuskan surat permohonan relaksasi restrukturisasi ditembuskan kepada OJK dan mereka akan melakukan pembalasan bahwa kewenangan dari restrukturisasi ini dikembalikan kepada pihak kreditur masing-masing. Kemana kami harus berlindung? Kemana kami harus teriak? Pekerja-pekerja harian pun kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya. Karyawan kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya. Pengusaha non-esensial ditutup. Itu kebijakannya tidak bisa diganggu-gugat karena untuk kemaslahatan bersama. Tapi juga ada bagian yang penting sekali diperhatikan, wahai pemerintah, wahai yang berwenang. Ketika mall ditutup, dan beberapa mencoba untuk berjualan di luarnya mall juga akhirnya harus ditutup. Ada yang kemudian tukang servis handphone. Ada yang kemudian jualan handphone, mereka berjualan dengan mobilnya di depan mall yang ditutup. Demi apa? Supaya bisa makan untuk anak istri dan keluarganya. Tapi mereka juga harus digusur, mereka harus ditutup karena menimbulkan kerumunan. Apakah dalam hal ini krediturnya juga mau tahu? Karena saya juga mengalami, nggak mau tahu krediturnya. Petugas yang di lapangan dipaksa berhadapan-hadapan dengan debiturnya, petugas collection. Yang duduk di belakang meja,
Bagian pusat nggak mau tahu, yang penting ditekan harus selesai. Wahai pemangku-pemangku kebijakan, wahai pemangku-pemangku yang punya wewenang, hal ini perlu mendapatkan perhatian. Karena kami pengusaha, kami juga yang karyawan, juga ingin melakukan kewajiban kami, tapi bagaimana kami terbatas. Apalagi kalau sampai nanti PPKM darurat ini diperpanjang seperti tahun lalu. Tahun lalu masih ada kebijakan ya yang langsung turun dari Bapak Presiden, kemudian dituangkan dengan peraturan OJK. Krediturnya masih ada undang-undang, ada peraturan yang harus dituruti. Tapi sekarang mereka ngomong sudah tidak berlaku. Padahal peraturan OJK tersebut, relaksasi tersebut masih berlaku. Dan mereka dengan gampangnya sudah nggak berlaku. Dan dituangkan dalam surat. Kemana debitur harus mengadu? Kemana pengusaha harus mengadu? Kemana karyawan-karyawan yang kena PHK ini harus mengadu? Kemana kami semua yang kehilangan pendapatan? Kemana kami harus mengadu? Ataukah dibiarkan saja berhadapan-hadapan head to head antara debitur dan krediturnya? Ini pasti meledak jadinya. Ini keresahan kami pengusaha, ini keresahan kami semua yang kehilangan pendapatan. Bahkan ketika Anda berprofesi sebagai Gojek online juga, kesulitan saat ini. Semua sudah terbatas. Bagaimana bayar cicilan motornya, bagaimana bayar kewajiban-kewajibannya, semuanya terbatas. Tolonglah pemerintah, apakah yang harus dilakukan oleh kami yang kehilangan pendapatan atau merosot pendapatannya? Karena masih banyak praktek-praktek ya dari oknum-oknum kreditur yang nggak mau tahu, tutup mata. Pokoknya harus bayar. Kalau nggak bayar ya serahkan agunannya. Masih tetap diintimidasi, diancam. Terus harus bagaimana? Ketika kami punya pekerjaan dibatasi, kami punya pekerjaan tidak dapat dilakukan, kami punya pendapatan menjadi merosot, berkurang dan bahkan hampir tidak ada. Apa yang terjadi? Pihak krediturnya tetap buka dan mereka tetap menekan, tetap mengintimidasi, tetap untuk memaksakan untuk dibayar. Terus harus bagaimana? Kemana? Harus mengadu. Kemana? Dapat solusi atas persoalan ini. Tidak ada jalan lain, lawan kalau ada kreditur seperti ini. Harus bagaimana lagi? Sampai titik darah penghabisan. Mau bagaimana lagi? Kalau untuk makan pribadi aja, istri dan anak-anak saja tidak ada, kesulitan, tapi terus diancam, ditekan, ya dilawan akhirnya. Dan ini akan bahaya. Oleh karena itu, harus mendapatkan perhatian. Tidak hanya dibatasi saja kami yang bekerja, tapi juga dibatasi juga bagian penagihan, bagian krediturnya. Ujung-ujungnya apa? Mereka memberikan kebijakan yang nampaknya ringan, nanti di belakangnya luar biasa. Dikumpulin di belakang, yang tahun lalu restrukturisasi dikumpulin di belakang, dan sekarang ini kami harus membayar yang sudah ngumpul yang lalu direstrak. Dan tapi kondisi saat ini belum membaik, tidak membaik, semakin buruk, semakin dibatasi, semakin kesulitan, dan tidak ada yang mau tahu. Pengusaha, karyawan, atau mantan pengusaha yang sudah bangkrut karena 1,5 tahun ini bergumul, bertahan, mencoba. Karyawan yang akhirnya harus di PHK, pengurangan jam kerja, pengurangan income, mencoba untuk
berwirausaha, menjadi PKL atau apa, tetap juga tidak bisa bekerja sekarang. Kami yang pengusaha juga kesulitan, bahkan untuk sekedar memberikan gaji kepada karyawan juga kesulitan. Tapi kami harus mempertahankan karena ada orang-orang yang harus dihidupi, keluarga-keluarga yang harus dihidupi. Tapi kreditur terus nagih saja bagian mereka. Tidak mau tahu. Ada beberapa yang masih punya kemanusiaan, ngobrol baik-baik. Tapi perusahaannya, lembaga jasa keuangannya kirim surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan ancaman untuk dilelang, ancaman untuk eksekusi, anggunan. Baik yang kredit card, yang pinjol, masih terus terang intimidasinya kemana-mana. Semua sulit. Anda juga yang bekerja di sisinya kreditur. Anda juga pasti punya keluarga. Saya pikir Anda juga punya sisi kemanusiaan. Semuanya sulit saat ini. Semoga keresahan ini bisa sampai di pihak-pihak yang berwenang yang bisa memberikan solusi. Karena kalau debitur dan kreditur terus-terusan berhadapan-hadapan pasti berbahaya. Kalau buat makan keluarga saja susah, bagaimana kami bisa melakukan kewajiban kami? Kebijakan PPKM darurat dari kami, segi sudut pandang pengusaha, penting dilakukan. Karena untuk keselamatan ini bicara tentang nyawa diri sendiri, orang lain, dan juga keluarga kita, anak-anak kita. Tapi ada satu porsi, satu poin yang juga tidak bisa diindahkan begitu saja. Krediturnya tetap menekan krediturnya banyak. Apa yang harus dilakukan? Kemana kami harus mengadu? Ini penting. Silakan ya, di kolom komentar. Ya, mari keresahan ini kita angkat supaya pihak-pihak yang terkait juga melihat, mendengar, membaca, sehingga juga ada perlindungan juga bagi konsumen, perlindungan bagi debitur, dan juga ada kebijakan-kebijakan khusus yang win-win solution bagi kreditur maupun debiturnya. Jadi tidak karena kebijakan PPKM darurat kemudian kita benturan sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri hingga saat ini selalu debitur nampaknya adalah pihak yang bersalah. Selalu debitur nampaknya adalah pihak yang dikata-katain non prestasi. Padahal kondisi, situasi yang seperti ini harus bagaimana debiturnya? Semoga dengan seruan ini, keresahan ini, bisa ada kebijakan-kebijakan baru. Sobat ALT, nomor 1 adalah diri kita dan juga keluarga anak istri kita. Tekanan intimidasi dari kreditur, hadapi saja. Pahami Anda sebagai debitur, hadapi. Karena kondisi seperti ini yang penting untuk keluarga kita sendiri dulu. Ya, jadilah debitur yang cerdas. Salam ALT bersama saya, Master Andrilo.